Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Dondi Tan. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan, tapi bukan seton ya. Di mana dalam videonya dia membandingkan hukum kasih dan hukum Islam. Dalam videonya dia bilang hukum kasih itu too good to be true. Tidak bisa dilaksanakan. Sementara hukum Islam Dondi Tan diajarkan membalas dengan yang setimpal. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Bisa nggak ngasihin iblis? Kan iblis musuh kita. Enggak lah, Gimana cara yang ngasihin iblis? susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya, kita kasihi dia. Kita kan juga mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya, diusir makanya. Kenapa kita nggak kasih? Kan dia musuh kita. Seharusnya kita temenin dia ya. Temenin mau. Makanya Mau berteman sama iblis. kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Nah, iya dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Kan kodratnya dia mau dia jahat ya. Nah, misalnya, rumahnya kedatangan rampok misalnya. Terus itu kan musuh kita. Iya. Mau ngerampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak bisa. Nih kasih ambil TV-nya gitu. Nih Nggak ambil bisa. duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya temennya perampok. Nggak mungkin kan? Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Nggak Kan di mungkin rumah lah. kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana sih? Nggak mungkin kan? Berarti nggak logis dong. Nah itu makanya. Ya, paham maksudnya ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Kerawangnya. Iya. Apa tuh kan? Too good to be true. Artinya good to be terlalu true, terlalu. muluk-muluk gitu. Nggak bisa diterapkan. Nggak baik untuk Kasihlah musuhmu gitu masalahnya. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Dondi Tan membandingkan hukum kasih dalam Kristen dengan hukum Islam. Menurut tafsiran Dondi Tan atas ayat Alkitab yang dia baca, bahwa kita harus mengasihi setan, karena setan adalah musuh kita. Inilah akibatnya kalau baca Alkitab sepenggal. Ayat Alkitab bilang dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi yang diperintahkan untuk dikasihi adalah orang, bukan setan. Apakah setan termasuk golongan manusia? Tentu saja tidak. Sesuai dengan ayat tadi. Kenapa orang membenci kita? Kita mundur ke ayat sebelumnya, Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Orang yang memusuhi kita dalam konteks ayat itu adalah orang yang menjadi musuh kita karena kebenaran. Kalau contoh yang diberikan Dondi Tan soal orang yang merampok, tentunya sangat berbeda konteks. Karena orang yang datang merampok bukan karena benci, tapi dia ingin mengambil harta. Oleh karena itu tentunya sebagai warga negara, jika rumah kita dirampok, kita akan melakukan perlawanan jika bisa, dan melaporkan ke pihak berwajib. Bentuk dari seorang warga negara yang baik. Yesus sendiri bilang bahwa kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah di dunia ini. Contohnya membayar pajak, begitu juga dengan peraturan yang lainnya. Berikut ini kita menanyakan apa yang dimaksud Dondi Tan dengan hukum dalam Islam berikut. Kalau di Islam, di Islam, kalau kita dizolimi orang atau ada orang jahat ke kita boleh balas yang setimpal. Ya, kita boleh balas yang setimpal, tapi mengampuni itu lebih baik. Oh iya. Itu kalau di Islam. Jadi bukan berarti tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. Pelajarannya juga lebih jelas ya. Iya. Kalau ya kan. Jadi artinya kalau kita dizolimi orang, dijahatin orang, kita boleh balas, tapi yang setimpal, nggak boleh Apa yang berlebihan. dia lakukan ke kita. Iya. Tapi kalau kita mengampuni itu lebih baik. Kira-kira bisa diterapkan yang mana? Yang Islam lah. Nah. Di pelajaran Islam. Betul. Lebih real. Kita sudah dengarkan bersama, Dondi Tan katakan bahwa dalam Islam diterapkan hukum yang setimpal. Apa maksudnya membalas yang setimpal? Apakah kalau rumah Dondi Tan dirampok, apakah Dondi Tan harus merampok rumah orang yang merampok Dondi Tan? Kalau Dondi Tan diperkaos, apakah orang yang memperkaos harus diperkaos juga?
Ingat pada bagian terakhir dari pernyataan Don Ditan, dia mengatakan bahwa mengampuni itu lebih baik. Justru di sini Don Ditan mengakui hukum kasih lebih baik daripada membalas. Secara tidak sadar Don Ditan justru mengakui ajaran Yesus itu lebih baik, karena Yesus mengajarkan untuk mengampuni bukan membalas. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, ajaran Alkitab sangat jelas bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Don Ditan sudah buktikan sendiri dari ucapannya sendiri bahwa mengampuni lebih baik. Pertanyaan kita adalah, kalau mengampuni itu lebih baik, kenapa memilih sesuatu yang tidak lebih baik? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, mengintimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita itu PR kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mu'alaf ini nakal gitu loh. Ya, kita dengarkan pernyataan Don Ditan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Faktanya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Wa qala ar-rasulu. Apakah ayat Quran ini adalah hadis? Sekali lagi, nama saya Kainama. Saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi, nama saya Kainama. Saya biasa dipanggil Kay. Saya ada laman dan pendek. Tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you a bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical.
Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan State Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.